sekarang sudah datang dua narasumber kita dan mereka berdua ini adalah teman SMA gue. Hai, Halo, di sini ada Rahma dan ada Yuan. Oke, biar yang lihat di sini kenal sama kalian berdua, kalian bisa memperkenalkan diri, tapi seperti biasa, sweet virtual dulu. Oke, 1, 2, 3. yang menang Yuan. Iwan. Nih, Oke. bebas. Duluan apa terakhir? Terakhir deh. Oke, it's my turn, ya kan? Yep. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Fitrianti, biasa dipanggil Rahma. Sekarang kesibukannya bekerja full time di suatu food manufacturing company. Dulu lulus dari S1 reguler gizi Universitas Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuwanita Wahyu Pratiwi, biasa dipanggil Yuwan. Sekarang lagi belajar lagi, jadi mahasiswa lagi di Leiden University, jurusannya Colonial and Global History. S1-nya di UGM sejarah ya, sejarah lagi gitu. Oke. Jadi bahaya nih kalau yang macam-macam sama Yuan, dia daya ingatnya Ingat sejarah. sejarah karena ada yang ahli sejarah dan ahli gizi. Jadi kita mau mengkombinasikan jadi tentang sejarah pangan Indonesia dengan gizi bangsa kita. Perbedaan dari segi apa saja antara pangan pokok dan varian makanan Indonesia dengan negara lain, misal karena iklim kah? Ini relate sama pertanyaan netizen @triasabila29, ada nggak Mbak makanan Indonesia yang turunan dari masa penjajahan yang masih ada sampai sekarang? Kalau kalau dilihat ini kasarannya kayak dunia itu kebagi dua. Jadi yang atas yang kayak Western Hemisphere itu dia makannya gandum, terus yang di ke bawah dia makannya beras. Terus ini tuh kayak evident banget di negara-negara yang ada di tengah-tengah kayak India sama Cina. Itu kayak bagian utara mereka makan gandum, terus bagian selatannya mereka makan beras gitu kan. Nah, kita nih masuk di bagian selatan dan kayak apa ya? Perbedaan makanan pokok ini juga banyak teori turunannya. Jadi kayak ada yang bilang kenapa negara-negara yang makan gandum tuh lebih maju ya daripada negara-negara yang makan beras gitu. Kenapa tuh? Nah, itu tuh ada juga yang bilang gini, Peter Bumhart namanya, dia sejarawan di sini. Dia bilang masyarakat yang makan beras itu komunal kan, karena nanam beras tuh nggak bisa dilakukan sendiri. Jadi harus kayak satu kampung gitu. Mereka nanamnya bareng-bareng. Makanya masyarakatnya itu komunal. Terus kayak setiap ada bahaya, setiap ada pagebluk, ada paceklik, ada kekurangan makanan, itu bakal mereka kayak punya lumbung komunal. Jadi semua bahaya itu ditanggung bareng-bareng gitu. Jadi masyarakatnya nggak terlalu kompetitif. Sementara kalau masyarakat yang gandum itu karena mereka bisa nanam dengan lebih sedikit orang, terus lebih individualis, jadi mereka tuh lebih kompetitif. Makanya ya negara maju, negara berkembang katanya sih gitu. Tapi ya kan open ya, bisa percaya bisa enggak. Terus apa ya? Ya, jadi geografis mempengaruhi sih, makanya kita makan beras kan. Tapi selain beras kan juga kita punya makanan lain kan, kayak kita punya jagung, ada umbi-umbian, terus ada juga apa namanya sagu gitu. Nah itu tuh sebenarnya eh, jagung dan umbi-umbian dan sagu ini eh, di daerah kayak di Indonesia itu bagian barat terutama makan beras ya. Jadi kalau di bagian timur itu mereka makannya sagu, umbi-umbian kayak gitu. Tapi ini tuh juga bukan kebiasaan yang dulu banget yang kayak dari Indonesia pertama kali ada gitu. Soalnya kan kayak jagung, terus umbi-umbian, bengkuang, kentang, terus apa namanya singkong itu kan juga dari Amerika Selatan kan asalnya. Dan itu dibawa masuk sama Portugis sama Spanyol sama Cina gitu. Tapi itu udah kayak abad 16. Jadi
udah berabad-abad dan kita sekarang taunya itu tuh asli sini gitu, tapi bukan gitu. Nah, terus itu juga bukan cuma di Indonesia doang, kayak makanan dari Amerika Selatan, dari New World itu kan kayak ubi itu mereka jadi penting banget di Cina sama di Jepang. Terus kayak singkong itu dia jadi penting banget di Afrika. Terus kentang dia jadi penting banget di Eropa gitu kan. Bahkan jadi kayak nyambung sama apa namanya pengaruh penjajahan ke makanan ya mungkin ini juga ya. Jadi karena mereka itu mobile, terus mereka menemukan tanaman yang mudah ditanam di mana-mana gitu. Akhirnya mereka apa ya menyebarluaskan itu di tempat baru sih yang ditempatin sama si orang Portugis dan Spanyol ini gitu. Terus bahkan ada kayak katanya Jared Diamond itu setelah orang Portugis sama Spanyol bawa tanaman-tanaman dari dunia baru dari Amerika Selatan itu kayak populasi dunia tuh naik 2 kali lipat gitu loh. Gara-gara tanaman di sana tuh bener-bener emang produktif banget. Pertanyaannya @habib.prasetyo, sejarahnya karbohidrat utama di Indonesia, kenapa nasi bukan singkong dan sebagainya? Karena nasi ini muatan politiknya tinggi. Jadi kayak beras beras ini sangat komersial gitu loh. Jadi kan lumbung padinya Indonesia itu kan diantaranya Jawa ya, Jawa paling utama, terus Makassar. Nah, mereka ini bahkan lebih memilih buat menjual berasnya sebelum mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di situ gitu loh. Karena nilai jualnya tinggi. Jadi pas abad 17, abad 18 itu, bahkan sebelum itu ya, dari zaman Majapahit itu, Jawa itu kan jadi enterport, jadi kayak penghubung antara kepulauan rempah-rempah di Maluku sama Malaka. Nah, Malaka ini kan kayak hub internasionalnya kan, jadi kayak pedagang Cina, pedagang India, semuanya ngumpulnya di situ. Mereka pengen rempah-rempah yang ada di Maluku. Nah, caranya rempah Maluku ini nyampe ke Malaka itu lewat beras Jawa. Jadi kayak di Maluku itu nggak ada beras, di Malaka juga nggak ada beras. Jadi orang Jawa jual berasnya di Maluku ditukar sama rempah-rempah, terus rempah-rempahnya dibawa ke Malaka, mereka juga ngebeli beras Jawa kayak gitu. Jadi Jawa ini menghubungkan dengan berasnya ke dua dua spot penting itu, dan itu yang bikin kayak kerajaan-kerajaan di Jawa yang pernah gede kayak Majapahit itu juga apa namanya bisa segede itu gitu loh, karena mereka punya beras gitu. Terus makanya itu kayak beras tuh lebih lebih utama buat dijual daripada dikonsumsi sendiri gitu. Terus kayak daerah-daerah di Jawa yang lebih miskin itu beras tuh cenderung jadi makanan mewah malah. Tapi di sini itu di Kepulauan Indonesia ya, terutama di Jawa deh. Kayak zaman abad 17, abad 18, dari abad 15 bahkan, itu jarang terjadi kelaparan karena mereka punya sumber karbohidrat lain gitu loh. Jadi si yang dari Amerika Selatan tadi kayak umbi-umbian, kayak singkong, atau kayak yang lokal kayak talas itu kan lokal. Itu selalu apa ya melengkapi ketika beras itu kurang gitu. Jadi mereka punya kayak semacam jaring penyelamat. Makanya apa namanya waktu itu tuh katanya Anthony Reid di Jawa itu hampir nggak pernah terjadi kelaparan. Kenapa beras jadi makanan pokok kita itu sebenarnya belum lama di Orde Baru. Jadi apa ya si berbagai macam sumber karbohidrat tadi itu masih ada sampai Orde Baru. Tapi waktu Orde Baru kan kita ini kan waktu SD diajarin kayak ada swasembada pangan, terus kita jadi macan Asia di bidang pangan lah apalah gitu. Padahal waktu itu kan sebenarnya yang terjadi adalah kita jadi proyek bagian dari revolusi hijau kan. Itu kita kayak dapat pupuk kimia dan beras varian tertentu dari Amerika gitu kan. Terus kita disuruh nanam itu. Tapi ternyata kan ada banyak studi yang bilang kalau si pupuk kimia itu destruktif ke tanah gitu kan. Dia produktif 5-10 tahun ke depan, tapi setelah itu malah kayak tanahnya tuh jadi unsur haranya kopong gitu kan, hilang. Ya jadi kayak pas pas produksi beras kita naik itu kita kayak apa ya percaya diri kan. Jadi kita harus membangun pasar yang bisa nyerap produksi beras kita yang banyak gitu. Jadinya Orde Baru tuh jatuhnya kayak apa ya membangun image bahwa beras ini lebih bagus, lebih utama, lebih bergizi dibanding sumber karbohidrat lain. Makanya banyak apa ya kayak
aku sering dengar cerita dari orang tuaku kan. Orang tuaku, ibuku tinggal di Gunung Kidul kan. Mereka tuh sering makan tiwul dulu, nasi dari singkong gitu kan. Tapi waktu ibuku kecil, dia kan ya zaman kecil Orde Baru banget kan, lahiran tahun 70-an gitu. Itu ada stigma yang ditumbuhkan bahwa makan nasi itu lebih bergizi daripada makan tiwul gitu. Makanya kayak mereka berusaha untuk selalu memiliki nasi. Kalaupun nggak ada nasi kayak oh ya udah besok kalau mau ujian makannya nasi, tapi sekarang makan tiwul dulu nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ada stigma-stigma kayak gitu yang tumbuh waktu masuk Orde Baru. Kalau dari sisi gizinya gimana nih? Seperti tadi disampaikan sama ahli sejarah Yuan, adakah perbedaan status gizi bangsa Indonesia dengan bangsa negara lain? Ya kan? Oke. Nah, kalau menurut dari pandangan aku pribadi, tentu ada, tapi tidak signifikan dan tidak, atau bisa dibilang kayak indirect gitu loh, indirect impact. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya status gizi seseorang itu ditentukan dari habit, lebih banyak dari habit bagaimana dia mengonsumsi makanan setiap harinya, dan juga ditentukan dari yang namanya 1000 HPK. Kalau misalkan pernah dengar, itu istilah dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari dia dari janin sampai dengan umur 2 tahun. Nah, jadi kenapa tadi aku bilang indirect? Karena pada akhirnya kan semua itu diatur dalam segi-segi atau aspek-aspek seperti yang tadi Yuan sampaikan kan, ada aspek politik, aspek ekonomi. Nah, itu pasti tentu adalah yang memengaruhi status gizi bangsa Indonesia. Tapi kalau misalkan di sini kita lihat dari segi, karena di sini kalau aku lebih main ke data ya, karena kalau nanti salah sebut bahaya juga nih. Nah, di sini data yang terakhir aku dapatkan dari Pusat Data dan Komunikasi Kemenkes RI tahun 2017. Di sini dibilang kalau beras sebagai bahan pangan pokok menyumbangkan sekitar 40% sampai 80% energi dan 45% sampai 55% protein dalam rata-rata menu masyarakat Indonesia. Dan di bidang ekonomi, beras merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang, kenapa kita punya asupan terbesar dalam hal energi tadi yang sampai 80% tersebut, itu karena yaitu kebiasaan yang tadi kayak Yuan bilang kan, orang punya stigma kalau makan nasi jadi pinter gitu. Nah, jadi otomatis orang akan kalau nggak makan nasi nggak makan. Iya benar. Nah, jadi itulah yang bisa bikin bangsa Indonesia itu tadi seperti data yang dari pusat data Kemenkes itu mention gitu. Nah, kemudian kalau di sini yang aku dapat uh, dari tim Kemenkes juga, di sini dibilang kalau misalkan dibandingkan uh, actual daily intake atau secara aktual asupan harian masyarakat Indonesia ya secara umum atau ratanya itu, misalkan di sini kita bisa bilang minyak-minyakan atau added sugar itu udah melebihi dari recommended daily intake, yang di sini kalau misalkan datanya aku baca itu tambahan minyak itu bisa lebih 30 gram lebih dibanding dengan recommended-nya. Nah, di recommended-nya itu sendiri datanya itu hanya 25 gram untuk palm oil. Jadi kalau misalkan tadi aku dengar cerita Yuan, dan secara negara pun kita negara agraris kan, negara agraris yang perkebunan kelapa sawit di mana-mana. Nah, itu bisa kita, sebenarnya kalau aku tarik garis lurus sih, kenapa masyarakat Indonesia daily take untuk minyaknya itu bisa dibilang tinggi, karena tadi kan daily actualnya masyarakat Indonesia tahun 2016 itu lebih 5 gram gitu loh untuk di hariannya kan. Nah, kalau aku pikir-pikir karena kita punya secara perkebunan, hasil pertanian, kita punya uh, kayak kelapa sawit. Nah, itu pasti secara langsung akan membuat asupan kita itu akan tinggi terkait minyak-minyakan. Kemudian di sini sugar juga kan tinggi nih masyarakat Indonesia. Nah, kalau dari data terakhir yang aku dapatkan, ini dibilang dari Balitbangkesnya Kemenkes juga, Prof. Dr. Chandra Yoga Aditama ini
nge-mention lah ya, kalau di Indonesia kelompok karbohidrat dikonsumsi sebanyak 280 gram sehari. Jumlah ini ternyata masih lebih sedikit dibandingkan dengan konsumsi masyarakat Thailand atau Filipina, yang masing-masingnya itu 306 dan 364 gram. Jadi kalau tadi pertanyaannya itu dibandingkan dengan negara lain, pasti ada perbedaan. Oke, sekarang back to pertanyaan host. Tadi sebenarnya sudah di-mention ya dari Yuan, kalau beras ini makanan di wilayah Indonesia bagian barat gitu kan, kalau bagian timurnya itu kayak sagu dan sebagainya. Nah, pertanyaan dari host, mengapa makanan pokok bangsa kita ini beda-beda? Ada yang beras, sagu, ubi, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam oleh Yuan? Gini, kalau beras kan nggak semua wilayah cocok ya. Jadi terutama kayak yang jadi lumbung beras, yang jadi produsen utama beras itu kayak Jawa sama Makassar. Mereka kan kayak daerah yang punya dataran rendah banyak gitu. Jadi itu kan kayak harus di dataran rendah. Kalaupun di dataran tinggi itu jenisnya lain dan produktivitasnya lebih rendah daripada beras yang ada di dataran rendah yang kayak beras yang biasa kita lihat di sawah-sawah dekat Cikarang gitu kan. Nah, ya jadi salah satu pengaruhnya itu. Jadi kayak nggak semuanya cocok sama nanam padi gitu. Kalaupun cocok, produktivitasnya beda-beda dan yang paling produktif adalah di dataran rendah. Terus yang kedua juga kayak daerah-daerah ini di Indonesia Timur yang makanannya itu kayak apa tadi umbi-umbian yang di apa yang sebenarnya itu adalah asalnya dari Amerika Selatan. Itu karena pas si Spanyol sama Portugis nyampe abad 16, itu kan mereka nyampainya di kepulauan rempah-rempah di Maluku gitu kan. Nah, itu di sana nggak ada beras. Jadi waktu itu mereka ketergantungan sama beli beras dari Jawa. Nah, sementara itu mereka kan kayak establish koloni di sana kan, yang koloni mereka punya benteng, mereka punya beberapa orang di situ. Otomatis mereka kan juga harus mikirin nanti orang-orang kita di situ makan apa nih gitu. Nah, karena mereka dapat tanaman yang sangat produktif itu dari Amerika Selatan, akhirnya ditanamlah di situ. Makanya mereka punya sumber karbohidrat yang bukan beras kayak gitu. Jadi paling enak Jawa ya. Lu kagak ada sagu, gua kasih sagu. Tanah lu tanam padi ya bisa. Iya sih, bener-bener. Soalnya ya emang apa ya, orangnya paling banyak di Jawa sih. Jadi kayak dari dulu tuh hampir selalu kayak pusat politik di Indonesia itu di Jawa kayak gitu. Itu juga masih menjadi misteri sih, kayak kenapa di Jawa gitu ya, kenapa nggak di ini lain. Tapi ya salah satunya sih gara-gara dia emang paling subur kan, karena banyak gunung berapi, tanahnya juga gitu, terus perairannya juga bagus. Ini next pertanyaannya berhubungan sekali dengan gizi. Ini kayaknya sudah banyak orang mendengar kata-kata stunting ini. Oke. Gue pernah baca nih, berdasarkan PSG tahun 2017 atau pemantauan status gizi tahun 2017 nih, status stunting balita di Indonesia masih tinggi. Dan apakah ada hubungannya dengan sejarah pangan kita? Sebenarnya stunting itu adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi kalau misalkan suka ngeliat nih, kita perbandingannya sesama gender aja ya, misalkan cewek usia sekolah 4 SD sama anak cewek dengan usia sekolah 4 SD juga, itu dibandingin suka ada perbedaan yang signifikan nggak kadang-kadang kalau kita suka lihat. Nah, itu yang dinamakan stunting. Jadi seharusnya dia punya indeks tinggi yang sekian, dia malah nggak mencapai itu di usia dia. Kembali lagi ke jawaban nomor 1, mungkin ada hubungannya tapi indirect. Karena kalau misalkan di sini kita mau lihat, jadi kalau anak gizi pasti paham dengan yang namanya rangka kerja konseptual gizi UNICEF. Sebenarnya malnutrition itu akar masalahnya adalah dari potential resources yang diantaranya adalah political, ideological factors, ekonomi, dan hal-hal kepemerintahan lainnya lah yang seperti ahli sejarah sudah sebutkan. Itu ada gitu loh. Itu ada hubungannya walaupun tidak kita bisa
asumsikan secara langsung gitu. Ini nih sebab gara-gara pemerintahannya presiden ini gitu. Nggak bisa. Karena itu 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 secara tidak langsung. Karena kan pada akhirnya pemerintah juga yang bikin kebijakan kan, kebijakan pangan, kebijakan kesehatan segala macam kayak gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih impact dari stunting gitu? Kayaknya kok elah tinggi badan doang. Saya juga pendek kok dari teman saya gitu misalkan. Jangan salah. Jadi sebenarnya stunting itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena ada pertumbuhan yang bukan badan aja yang bermasalah, tapi bisa jadi dari brain development. Dan dari brain development yang tidak bertumbuh secara sesuai waktunya itulah yang bisa menyebabkan pada akhirnya nanti saat dewasa dia tidak mencapai produktivitas yang sesuai dengan usianya atau bahkan tidak bisa bekerja dengan baik dalam artian dia akan mengalami sakit-sakitan yang terus-menerus. Even itu sakitnya bisa jadi degeneratif atau mudah sakit yang infeksius kayak gitu. Di sini aku dapatkan referensinya dari website World Bank. Jadi shortness is not the real problem. When it comes to stunting, other processes in the body are also stunted, such as brain development, which affects intelligence. Jadi pada akhirnya stunting itu bukan permasalahan, postur tubuhnya kecil, nggak sama kayak temennya, nggak gitu doang. Ternyata itu efek juga ke perkembangan otak. Nah, selain itu apa sih yang bisa mengakibatkan yang menyebabkan stunting itu jadi kok kayaknya bahaya banget sih gitu. Nah, stunting itu bisa mereduksi IQ scores 5 sampai 11 poin. Kemudian anak-anak yang kena stunting ini cenderung punya nilai yang lebih rendah sekolahnya. Anak-anak dengan berat 2,6 lebih rendah, ini maksudnya lebih punya potensi lah ya, punya potensi untuk bisa mencapai higher education itu lebih rendah 2,6 kali dibanding anak-anak yang tidak stunting. Dan itu nanti pada akhirnya pas dia mencapai ke dewasa, anak-anak yang stunting itu akan punya lower productivity dan menyebabkan dia mudah sakit-sakitan. Otomatis kan dia nggak masuk kerja kan, dia akan nggak masuk kerja, bisa jadi dia putus kerja karena dia sering sakit-sakitan. Itu impact ke ekonomi ke depannya. Makanya kenapa itu salah satu potensi pemerintah untuk mereduksi, seenggaknya mengurangi lah ya beberapa poin angka persentase stunting itu sendiri kayak gitu. Dan satu hal lagi, anak-anak yang stunting itu enggak berpotensi badannya kurus kering. Bahkan stunting itu sendiri bisa bikin anak itu ketika dewasa lebih punya potensi risiko obesitas dibandingkan orang-orang yang normal kayak gitu. Stunting yang aku dapetin datanya dari Riskesdas tahun 2018 ini aku dapat dari salah satu presentasi dari tim Kemenkes juga, Dr. Dr. Dodi yang sering banget ngasih presentasi ke teman-teman di Gizi. Itu stunting itu di Indonesia sudah mencapai kalau nggak salah 30,8% ya. Nah, nggak cuman itu doang. Jadi sebenarnya permasalahan gizi di Indonesia tuh masih banyak gitu. Bisa defisiensi zat gizi mikro, bisa ke anemia, bisa juga ke kelebihan kalori dan itu menurut saya juga bisa ada potensi secara nggak langsung dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan sama Yuan gitu. Ada permasalahan ekonomi yang beras dibilang bisa jadi perdagangan di suatu negara gitu kan. Jadi bukan potensi ini nih bagus nih buat gizi apa enggak gitu. Jadi sebenarnya permasalahan yang harus kita pikirin sekarang tuh salah satunya bukan stunting aja. Karena pada akhirnya stunting pada anak yang dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan yang tadi aku bilang, dimulai dari janin sampai umur 2 tahun, itu adalah masa-masa emasnya seseorang untuk
bisa develop entah itu dari postur tubuh dia, kemampuan dia berpikir, kemampuan dia bekerja nantinya gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang kalau defisiensi zat gizi mikro itu salah satunya kan tadi ada anemia pada ibu hamil, dan anemia pada ibu hamil itu juga bisa link ke stunting itu sendiri. So, stunting ini multifaktorial, intinya seperti itu. Ya. Oke. Dari juga sebenarnya kita banyak sih problemnya dari jumlah intake pangan anak tersebut, terus variasi makanan anak tersebut itu sebenarnya Indonesia masalah sih. Kayak zaman kecil kayak gue sekolah ke warung beli nasi uduk, lauknya itu ada mie. Paling protein tuh cuman apa sih, tahu orek kering. Telur. Ya udah mewah banget cuy. Terus udah nasi uduk pakai mie kuning itu, udah gitu pakai kerupuk. Jadi karbohidrat semua. Jadi variasinya Semur kentang juga, semur kentang. semur kentang juga. Problem banget sih bagi anak-anak kita. Dan kalau kita lihat lagi ya, memang stunting ini menarik ya. Dari konsepsi awal sampai usia 2 tahun ini benar-benar golden age banget ya buat nutrisi anak. Dan selain itu kayak jajanan-jajanan bocah-bocah nih kayak cimol, cilok, karbohidrat lagi. Yes, exactly. Protein juga, butuh lemak juga, dan butuh kayak sayur, vitamin, dan sebagainya. Oke, mungkin gue mau nambahin. Kan selama ini kalau kita ngelihat grafik, maksudnya kita menentukan grafik pertumbuhan anak nih biasanya kita ke CDC atau WHO kan. Nah, gue kemarin ngeliat di Instagramnya Ketua IDAI ini Dokter Aman Pulungan dan kawan-kawannya. Kebetulan beliau ini membuat National Growth Chart yang baru buat anak Indonesia. Mungkin ini bisa membantu anak-anak Indonesia kayak itu kan kalau yang pakai CDC sama WHO berarti kan kita kayak ke seluruh anak menyamaratakan seluruh anak dunia kan. Anak, iya. Dan Dokter Aman Pulungan beserta kawan-kawan ini membuat National Growth Chart anak Indonesia. Jadi mungkin ini bisa membantu kita ya, angka stunting kita sebenarnya tidak setinggi itu. Tapi walaupun sudah dibuat chart seperti ini, tetap kita juga harus memperhatikan nutrisi untuk anak-anak Indonesia. Nah, tadi pertanyaan 1 sama 2 udah kejawab di awal. Sekarang lanjut ke pertanyaan 3 netizen. Dan kebetulan ini adalah senior kita saat SMA dan kakaknya Rahmah juga. Dari @mrahmatakbar. Apakah bagus mempertahankan nasi sebagai makanan pokok Indonesia? Mungkin bisa dijawab dari adiknya dulu deh. Kalau aku kutip dari FAO, sebenarnya yang dibutuhkan saat ini itu adalah food diversification atau diversifikasi pangan. Karena kenapa butuh food diversification atau diversifikasi pangan tadi? Tentu untuk stable access dan sustainable food supply. Jadi supply pangan kita kan nggak bisa yang gitu aja terus-terusan beras saja untuk makan sehari-hari kan. Nah, makanya kita butuh diversifikasi pangan. Misalkan tadi beras makanan pokok kita beras bisa kita ubah misalkan ke singkong atau tadi nasi tiwul ya, Iwan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuannya si FAO bilang diversification itu yaitu untuk kestabilan suplai makanan kita, karena kan ya itu ya kalau bahasa kasarnya mungkin bumi kita sudah tidak lebih baik daripada yang dulu gitu kan. Butuh yang namanya keberagaman makanan. Nah, kekurangan dari keberagaman makanan intake harian kita yang tidak beragam itu juga bisa mengancam food security dan human health. Kenapa di sini digarisbawahin yang namanya human health? Karena pernah dengarkan slogan 4 sehat 5 sempurna? Nah, itu sebenarnya udah nggak dipakai lagi. Nah, jadi sekarang yang dipakai sama Kementerian Kesehatan yaitu pedoman gizi seimbang. Nah, kalau misalkan kita
tidak membuat suatu patokan baru dalam hal diversity tadi, tentu asupan yang kita asup ya itu aja, nasi, ikan, sayur, ya udah itu aja. Padahal nggak semua makanan yang biasa kita makan itu full of nutrition. Bisa jadi ada vitamin dan mineral yang adanya di singkong yang harusnya kita asup, malah kita kurang di situ. Kita biasanya makan nasi, ya udah nasi aja gitu. Padahal bisa jadi vitamin dan mineralnya lebih lengkap di singkong atau di pangan-panganan karbohidrat ataupun protein yang hewani ataupun nabati yang lain kayak gitu. Jadi itulah kenapa diubah sekarang slogannya menjadi pedoman gizi seimbang. Kalau menurutku nggak bagus sih dipertahankan kayak nasi yang jadi makanan pokok kita. Dan itu caranya juga selain lewat kebijakan-kebijakan strategis, pemerintah juga mungkin lewat ini harus dimasyarakatkan lewat media. Jadi itu kan sebenarnya impactful banget kan apa yang kita tonton, apa yang kita lihat di internet gitu kan. Jadi awalnya beras dijadikan makanan pokok kita sama Orde Baru itu yang berasisasi kalau kita biasanya sebut di jurusan berasisasi. Itu tuh dikampanyekan lewat berbagai media gitu kan, lewat poster, lewat penyuluhan ibu-ibu PKK, lewat TV yang waktu itu isinya TVRI doang gitu kan. Nah, maka dari itu kayak sekarang mungkin kita perlu mungkin adegan di sinetron tuh lo makannya tuh ya nggak cuma makan nasi doang gitu loh, nggak cuma makan roti dan orange juice. Next, ini ada pertanyaan menarik. Menurut gue ini pertanyaannya visioner sekali ya. Dari Julian Evan. Dari ketela atau umbi ke nasi, akankah makanan pokok masyarakat kita berubah lagi seiring berjalannya waktu? Kalau menurutku bukan mungkin atau enggak. Sebenarnya ini bisa dimungkinkan gitu loh, tergantung mau atau enggak gitu aja sih. Padahal kan kalau kita lihat kayak dari WHO rekomendasinya udah kayak gitu, dan kayak orang-orang yang kita follow di Instagram pun kayak udah ini kan, udah kayak mereka juga mikirin soal keberagaman pangan dan mikirin soal kalau beras itu juga nggak serta-merta baik seperti yang selama ini kita pahami gitu kan. Jadi orang-orang tuh udah pada sadar gitu loh, giliran tinggal ini aja, tinggal ya yang bertanggung jawab soal apa yang kita makan kan, yang bertanggung jawab soal ketersediaan pangan di negara ini, mau atau enggak gitu kan, buat mengagendakan kebijakan-kebijakan yang suportif ke arah ini. Soalnya kan kalau kita bergerak sendiri-sendiri ya mungkin bisa, tapi lama. Terus mungkin mulainya ya dari kita ya muternya di situ-situ aja kayak di kampung sendiri kan. Kalau kita ngajak orang, udah ya hari ini makan ini aja, makan di rumah, ya itu kecil gitu lah impact-nya, nggak bisa langsung dar gitu. Kayak gitu sih. Ya, mungkin nanti kalau di kampung kita ada hajatan, makannya udah bukan nasi lagi tapi salad ya, asik. Yeah. Pertanyaan dari teman sendiri, dari kelas tetangga, CI2, @HZIMO, Zimo. Apakah varian makanan yang dikonsumsi ada hubungannya dengan kebiasaan seseorang? You are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan, kayak gitu. Kalau bisa dibilang dari segi jurnal gitu kali ya, karena takut salah ngomong nih. Itu ada beberapa jurnal yang udah aku coba cari-cari literaturnya. Kayak di sini tuh dibilang ada kelompok yang kelompok perlakuan sama kelompok kontrol. Jadi dia punya penelitian kayak gitu. Jadi kelompok kontrol di sini adalah mereka yang minum minuman yang sugar free sama yang minum minuman yang mengandung gula, atau di sini sweetened lemonade. Nah, di sini dibilang kalau ternyata orang yang kelompok perlakuannya ini atau pakai sweetened lemonade itu dia punya kecenderungan untuk mereduce emosionalnya. Jadi dia cenderung untuk nggak mudah marah dibandingkan orang yang minum minuman yang sugar free. Di sini dibilang kalau misalkan otak kita kan berpikir menggunakan glukosa. Nah, glukosa itu sendiri kan membantu kita untuk
berpikir. Makanya kenapa orang disarankan untuk sarapan karena itu kan, karena dia membutuhkan glukosa untuk berpikir kan. Nah, apabila kita less sugar gitu, maksudnya jadi otak kita nggak ada kandungan glukosa sama sekali, otomatis kita lebih sulit untuk mengontrol diri kita gitu. Beberapa penelitian yang kayak menyebutkan kalau anak-anak yang punya kebiasaan sarapan di setiap harinya itu lebih cenderung untuk mendapatkan nilai yang lebih baik di sekolahnya. Dan itu kan otomatis kalau nilai lebih baik di sekolahnya cenderung lebih ke arah dia punya kebiasaan belajar dan menyerap banyak informasi dari guru di sekolah kayak gitu kan. Menarik banget. Jadi yang tadi apa Rahma bilang si apa yang minuman ada gulanya dan enggak orangnya jadi yang satu emosi yang satu enggak itu udah ada kayak dari dulu. Jadi India pra-Mughal sebelum abad 16 itu masih Hindu kan mereka sebelum ada Kesultanan Islam di sana. Itu ada konsep apa ya? Pokoknya mereka membagi makanan itu jadi rajasik sama satvik. Rajasik itu makanan panas. Itu intinya contoh di dalamnya itu kayak daging, bawang. Jadi makanan yang kayak membangkitkan nafsu gitu loh, membangkitkan nafsu makan. Dan itu cuma boleh dimakan sama orang-orang yang pekerjaannya itu mereka bilang panas. Jadi kayak tentara, ksatria, kayak gitu-gitu, raja juga. Nah, sementara makanan yang satunya, yang sativik itu yang ngalemin, yang kalem kayak biji-bijian, sayur, buah, dan itu dikonsumsi sama nabati-nabati kayak kayak pendeta, kayak intelektual, kayak gitu-gitu loh. Orang-orang yang pekerjaannya tuh butuh kalem, butuh ketenangan, yang mereka kerjanya tuh mikir kayak gitu-gitu. Netizen question yang keenam dari @sihardar. Oke. @sihardar. Kak, bikin program menu diet gizi seimbang buat kami warga PT Keri yang overweight dong. Oke, ini pertanyaan khusus nih buat apa? Gimana tuh? Kalau aku sih di kampus itu biasa merujuk ke reference Asia Pasifik, Vi. Jadi jadi kan ada beberapa reference WHO atau reference dari mana lagi kayak gitu, dari CDC dan lain-lain. Kenapa pakainya yang Asia Pasifik? Seperti yang Ulfi tadi barusan bilang, kalau misalkan yang dari Dokter Idai itu ya, karena dari pandangan aku sendiri sih, aku mengiyakan aliran yang menyatakan kalau kita bangsa anak Indonesia itu tidak bisa disamakan dengan status gizi anak secara dunia. Karena kan kalau dunia kan otomatis kita akan jauh lah ya. Gitu kan. Punya berat berapa, kilogramnya berapa, terus dibagi sama tinggi teman-teman dalam bentuk meter, itu dikuadratin, nah itu nanti dapat hasilnya. Nah, nanti hasilnya itu, kalau misalkan kurang dari 18,5, itu underweight. Kalau dari 18,5 sampai 22,9, itu normal. Kalau overweight itu 23 sampai 24,9 kg per meter persegi, dan obes itu kalau lebih dari sama dengan 25. Nah, merujuk ke pertanyaannya, kalau dibilang program menu diet, jadi sebenarnya intinya adalah kalau dari Rahma pribadi sih lebih ke arah coba pakai pedoman gizi seimbang atau PGS tadi kan, karena kita nggak bisa yang ini menurut aku ya kayak diet keto, diet apalagi ya, diet Mediterranean, diet intermittent dan lain-lainnya itu pasti ada plus minusnya. Mau meluruskan, diet itu sebenarnya artinya adalah pola makan. Jangan dianggap diet itu yang nggak makan. Kalau mau coba mengurangin massa tubuh dalam artian pengen coba diet lah ya, diet yang ala-ala, kok kayaknya diet nggak makan gitu. Jangan. Tapi kita coba, kalau mau coba pakai pedoman diet rendah energi yang dipakai sama ahli gizi kalau di rumah sakit. Itu diet rendah energi itu salah satu komponen yang kita hitung adalah pengurangan asupan kalori hariannya sampai dengan
500 kilokalori per hari untuk tidak dikonsumsi. Nah, terus jangan lupa olahraga. Ya jelas kalau olahraga kan kita punya energi intake, kita juga harus ngeluarin energinya jadi energi output gitu kan. Kita balancing ya, yang masuk yang keluar juga harus sama gitu. Terus kemudian minum air putih yang cukup. Kenapa dibilang minum air putih yang cukup? Ini kayak iklan aja. Itu ya jadi minum air putih itu kenapa dibutuhkan juga buat ngurangin mungkin kadar lemak di dalam tubuh gitu, karena kan salah satu penyusun berat badan seseorang kan adalah kadar lemak kan. Nah, kadar lemak itu bisa kita reduksi dengan cara ya sebenarnya itu udah alamiah sih di dalam tubuh kita, ada yang namanya istilahnya lipolisis. Jadi lipolisis itu adalah penghancuran lemak dalam tubuh kita. Nah, lipolisis itu salah satu faktor yang supportnya gitulah ya. Itu salah satunya air putih yang biasa kita minum sehari-hari. Jadi makin sering kita minum air putih yang cukup, ingat ya yang cukup. Karena pada akhirnya nanti kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan nggak baik. Gitu. Jadi minum air putih yang cukup itu bisa bantu kita mengurangi massa lemak tubuh. Kemudian batasi konsumsi minuman yang tinggi kalori, snack-snack. Udah kayaknya kalau snack susah deh. @melamilani 95 nanya dong sis, kalau nasi merah nggak bisa bikin diabetes kan? Sebenarnya sih dibilang nggak bisa bikin diabetes sih kayaknya sih agak salah ya kalau menurut Rahma. Karena kalau misalkan dia makan nasi merahnya 1 bakul juga salah juga. Ya nggak? Karena pada akhirnya kan nasi merah juga punya kandungan indeks glikemik ya namanya. Cuman memang orang tuh banyak menggunakan nasi merah sebagai pengganti nasi putih, apalagi kalau misalkan yang dihadapin itu pasien diabetes tipe 2, DM tipe 2 gitu. Jadi sebenarnya nasi merah itu kenapa banyak dipakai itu tadi karena dia punya indeks glikemik yang lebih rendah dibanding indeks glikemik nasi putih. Kemudian ada satu jurnal juga di sini yang ngebilangin kalau si nasi merah ini tuh punya atau ekstrak nasi merah ini punya anti diabetic effect dan dia itu menginhibisi atau mungkin kayak menghambat gitu kali ya, menginhibisi dari alfa amilase dan alfa glukosidase activities. Jadi dia tuh menghambat yang kalau misalkan teman-teman orang kedokteran temannya Ulfi nih mungkin paham. Jadi ada alfa di pankreas kayak gitu. Nah, dia membantu untuk menginhibisi si aktivitas yang ada di pankreas tadi itu kan. Nah, terus dari jurnal itu juga dibilang kalau misalkan si nasi merah itu kan punya kandungan serat yang tinggi. Nah, kandungan serat itu punya kemampuan untuk tadi dia itu punya kemampuan untuk supaya nggak menyerap glukosa langsung lebih cepat lah gitu. Jadi dia punya kemampuan inhibisi juga lah di kadar gula darah. Oke, terima kasih kepada narasumber kita, Yuan dan Rahma. Dadah.